Ahibati fillah, ujub ini tercela ya. Karena biasanya orang yang ujub ini dia nggak kenal sama dirinya. Dan dia nggak kenal sama Tuhannya. Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat At-Taubah ayat 25 tentang sebuah peristiwa di masa Nabi SAW, di mana sebagian sahabat terkena penyakit ujub. Ujub itu bisa jadi karena harta, ujub itu bisa jadi karena fisik, karena ilmu, dan ujub itu bisa jadi karena amalan. Coba kita baca firman Allah di surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Sungguh Allah telah menolongmu di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakanmu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Barakallahu fiik. Nih, Allah mengingatkan umat Islam bahwa Allah menolong kalian. Di peperangan-peperangan itu, kalian menang itu karena Allah menolong kalian. Bukan karena kekompakan kalian, bukan karena amalan kalian, bukan karena jumlah kalian. Allah yang menolong kalian. Maka jangan berbangga diri kalian. Ketika perang Hunain, di saat umat Islam, ada sebagian di antara mereka yang berbangga diri dengan jumlahnya. Ternyata jumlah itu nggak berguna buat kalian. Kalian lari. Lari tunggang langgang kalian. Jadi pada saat mereka berangkat ke Hunain, ada sebagian yang mengatakan lendung 8 kilo. Kita nggak mungkin bisa dikalahkan. Karena sedikit, kita jumlahnya banyak. Oh lupa kalian. Di tempat-tempat perang sebelumnya, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Khaybar, di penaklukan kota Mekah, itu Allah yang bantu kalian. Maka jangan sampai berbangga diri kalian. Allah berikan kepada umat Islam di awal perang itu kekalahan. Padahal di situ ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana ujub ini penyakit yang membinasakan. Maka umat Islam secara umum nggak boleh ujub dengan jumlah mereka, dengan kepandaian mereka, dengan amalan mereka, dan secara pribadi harus senantiasa bermuhasabah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan tentang i'jabul mar'i binafsihi, takjubnya seseorang kepada dirinya, beliau mengatakan huwa mulahadatuhu laha bi'ainil kamal. Yang dimaksud dengan ujub itu adalah ketika seorang memandang kepada dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Seakan-akan kau sempurna, kau nggak punya dosa. Ma'anisyani ni'matillah. Ditambah dia lupa dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia pikir dia, aku, saya, anak, kami, kita. Dia lupa. Dia memandang dirinya sudah sempurna, sudah baik. Ini yang namanya ujub. Fa in ihtaqara ghairahu ma'a dzalika. Kalau perasaan ini dibarengi dengan meremehkan orang lain, maka itu namanya sombong. Kalau dibarengin meremehkan orang lain. Mutarrif
Salah satu tokoh dari kalangan salafus saleh dia mengatakan, la an abitu na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Aku ketiduran sehingga nggak bisa sholat malam, itu lebih aku cintai apabila di pagi harinya aku menyesal. Nggak sholat malam nyesal. Itu lebih aku sukai. Daripada aku sholat malam tapi paginya aku ujub. Ujub ini nggak cerita sama orang. Ujub itu di dirimu. Kalau engkau cerita sama orang bisa jadi riak nantinya engkau. Tapi ini di dirimu, ini perasaanmu. Boleh jadi yang tahu antara engkau sama Allah Azza wa Jal. Bishr bin Mansur, salah satu ahli ibadah dari kalangan salafus saleh, disebutkan dia itu termasuk orang yang kalau dipandang wajahnya, orang tuh jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla, ingat sama akhir. Melihat kekhusyuan di wajahnya, melihat zuhud. Suatu hari Bishr bin Mansur ini sholat, dan dia memanjangkan sholatnya. Di belakangnya ada seseorang yang sedang nungguin dia. Bishr sadar, ini orang dari tadi nungguin dia dan dia memanjangkan sholatnya. Ketika dia selesai sholat, apa kata Bishr? Engkau jangan takjub dengan apa yang kau lihat dari aku. Fa inna iblis. Engkau tahu iblis? Iblis yang terlaknat itu, dia beribadah kepada Allah bersama malaikat-malaikat Allah di waktu yang panjang. Kemudian engkau tahu bagaimana akhir cerita iblis. Bagaimana dia mengatakan ini untuk menundukkan jiwa dia, jangan sampai ada ujub, dan untuk memberikan pelajaran kepada orang yang sudah melihat ibadah. Aisyah pernah ditanya, mata yakunur rajulu musian? Kapan orang itu dianggap orang yang buruk? Kapan orang itu dikatakan orang yang buruk? Kapan? Idza dhannahu annahu muhsin. Ketika dia merasa sudah baik. Ketika dia menyangka dirinya sudah baik, pada saat itu dia adalah orang yang buruk. Karena dia jadi ujub sama dirinya, merasa sudah baik. Ahibati fillah, ada hubungan yang erat antara ujub dengan kekufuran. Di mana seseorang yang ujub itu bisa jadi melewatin batas, lalu dia menjadi orang yang kafir, seperti yang terjadi dengan iblis. Iblis ini ahli ibadah. Iblis ini jin yang dia hidup bersama malaikat-malaikat Allah di langit sana, beribadah bersama mereka. Banyak beribadah. Tapi ketika dia ujub dengan asal muasal dia, ujub dengan ibadah dia, merasa lebih baik, yang ujub itu mengantarkan kepada sombong. Jadi awalnya penyebab sombong ini biasanya ujub. Jadi kalau bicara ujub sama sombong, salah satu penyebab orang sombong itu karena ujub. Dia merasa lebih baik. Dia merasa sudah baik. Bagaimana akhirnya gara-gara ujub yang ada pada dirinya yang mengantarkan kepada kesombongan, lalu menjerumuskan dia kepada kekufuran, dan dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla.